Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 5. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan yang diasuhnya. Nah, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Mungkin pernah ya di rumah. Nah, di sini kita lihat ada beruang dan harimau sedang bermain sirkus. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Lima bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, nah di sini ada 8 bagian daging. Apabila 5 diberikan kepada harimau, itu artinya adalah 5/8. Kita bisa tulis di sini 5/8. Yang artinya adalah 5 bagian dari 8 keseluruhan. Yang kedua, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah berapa? Adalah 3/8. Artinya 3 bagian dari 8 bagian keseluruhan. Hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Coba kita lihat di sini. Harimau memakan 5/8 daging, sedangkan beruang memakan 3/8 daging. Jadi, hewan manakah yang memakan daging lebih banyak? Ya, jawabannya adalah harimau. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Di sini ada satu bagian utuh. Nah, terus yang kedua, di sini bagian tadi dibagi menjadi 2 bagian. Satu diberi warna biru dan satu tidak diberi warna. Satu bagian yang berwarna biru ini, jika ditulis dalam bilangan pecahan, bisa kita tulis 1/2. Kemudian, 2 bagian tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Di sini ada 2 yang berwarna biru. Nah, ini artinya 2 bagian dari 4 bagian sama besar, itu artinya adalah 2/4. Dan gambar yang terakhir di sini ada 8 bagian. Nah, ada 4 bagian yang berwarna biru. Jika kita tulis 4 bagian dari 8 bagian adalah 4/8. Jadi, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan baik pembilang ataupun penyebut. Akan tetapi, 1/2 senilai dengan 2/4. 1/2 juga senilai dengan 4/8. Jadi, 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Yang artinya, jumlah dari semua bilangan ini adalah sama. Kita coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Di sini ada 2 kotak yang berwarna biru dari 3 bagian keseluruhan. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Nah, kemudian di gambar yang kedua di sini ada berapa ini jumlahnya? Ada 4 ya, ada 1, 2, 3, 4 yang berwarna biru dari 6 bagian. Maka kita bisa tuliskan di sini adalah 4/6.
Yang selanjutnya, di sini ada berapa kotak? Sini ada yang warna biru. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 kotak yang berwarna biru dari 12 keseluruhan. Maka kita bisa tuliskan 8/12. Sekarang, cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Nomor 1. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar, warnailah satu kotak pertama. Nah, contohnya seperti ini. Ada satu kotak pertama yang kita beri warna dari 4 bagian keseluruhan. Kemudian yang kedua, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Nah, jadi seperti ini contohnya. Di sini ada 8 bagian kotak yang sama besar, kemudian ada 2 kotak pertama yang diberi warna. Yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada 12 bagian kotak yang sama besar, kemudian kita beri warna 3 kotak pertama. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Di sini kita ambil kembali gambarnya. Kita lihat di sini ada 1 kotak yang diwarnai dari 4 bagian. Kita bisa tulis 1/4. Kemudian di sini ada 2 kotak yang diwarnai dari 8 bagian. Kita bisa tulis 2/8. Yang terakhir di sini ada 3 kotak yang diwarnai dari 12 bagian keseluruhan. Kita bisa tulis 3/12. Simpulannya jadi 1/4, 2/8, dan 3/12 itu adalah pecahan yang senilai. Karena mereka memiliki nilai yang sama. Nah, untuk latihan, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda-beda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Dan ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Nah, sekarang coba jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Si kancil dan buaya. Krukukuku, krukuku, krukuk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak, kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberangi sungai itu," selanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu.
Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, sekarang buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai imajinasimu. Ibu beri contoh ya, seperti ini. Sesampainya di seberang sungai, kancil pun mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membantuku menyeberang, kata kancil sambil berlari kencang. Nah, sekarang kalian bisa ceritakan sesuai imajinasi kalian, kemudian sebutkan tokoh yang ada di dalam cerita dongeng beserta dengan sifatnya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat mudah dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.